Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai flowchart untuk kelas 6. Baiklah, sebelum kita menuju ke materi, kita terlebih dahulu kita tinjau pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, dengan memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru, siswa dapat membuat flowchart. Yang kedua, dengan membaca buku tik, siswa dapat menjelaskan simbol yang dapat digunakan dalam membuat flowchart. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah ini merupakan praktek tapi yang tidak dapat kita laksanakan. Tujuannya itu dengan praktek siswa dapat menggunakan simbol yang dapat digunakan dalam membuat flowchart. Oke, sebelum membuat flowchart, kita akan tinjau terlebih dahulu apa itu flowchart. Flowchart dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai diagram alir atau diagram alur. Dari dua kata ini, maka dapat kita bayangkan bahwa flowchart itu berbentuk diagram yang bentuknya dapat mengalirkan sesuatu. Jadi flowchart itu melukiskan suatu aliran kegiatan dari awal hingga akhir mengenai suatu langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari masalah yang sederhana sampai yang kompleks. Berikut ini adalah beberapa contoh dari flowchart. Ini misalnya adalah dalam perbaikan lampu, flowchart dari perbaikan lampu. Jadi yang pertama kita lihat bahwa startnya awalnya adalah lampu tidak bekerja. Jadi dipastikan apakah lampu itu terpasang. Jika tidak, maka harus dipasang terlebih dahulu. Jika sudah terpasang, apakah lampu mati? Kalau bohlamnya mati, maka kita lakukan penggantian dari lampu. Kemudian kalau memang benar lampunya mati, maka kita lakukan perbaikan. Itu tadi adalah contoh dari flowchart perbaikan dari sebuah lampu. Ini contohnya adalah satu lagi flowchart tentang matematika. Jadi ini dimulai dari memasukkan bilangan bulat, kemudian bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Kalau operasi sisa bagi itu ada yang genap atau ganjil, maka dia akan dipisahkan. Genap akan menuju ke genap. Kemudian kalau dia bukan genap, maka dia masuk ke ganjil dan selesai. Oke, untuk membuat dari flowchart maka kita akan membutuhkan beberapa simbol. Kita akan belajar simbol-simbol yang digunakan dari flowchart tersebut. Contohnya adalah yang pertama adalah simbol terminal atau start. Ini menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Jadi flowchart ini pada bagian awal simbolnya adalah simbol terminal atau simbol start. Kemudian yang kedua, input atau output. Ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Ketiga, ini adalah simbol proses. Ini menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Keempat, ini simbol decision. Ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya atau tidak. Konektor. Simbol konektor ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Kemudian ada offline konektor. Ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Kemudian ada
Predefined proses menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kemudian ada peskat, ini menyatakan input berasal dari kartu ataupun ditulis ke kartu. Kemudian ada dokumen, ini adalah mencetak keluar dalam bentuk dokumen melalui printer. Biasanya ini berada di akhir dari suatu program. Yang terakhir adalah flow. Ini menyatakan jalannya arus suatu proses. Oke, itu tadi adalah simbol-simbol. Setelah kita mengetahui simbol-simbol, sekarang kita akan demonstrasikan pembuatan flowcard pada halaman 38. Ya, kita terlebih dahulu kita buka aplikasi Microsoft Word. Bisa kita ketik di sini. Setelah aplikasi terbuka, kita pilih yang blank dokumen. Oke, di sini kita bisa mulai dengan menggunakan tab insert. Nah, di dalam tab insert ini ada group illustration. Di group illustration ini ada save. Maka kita klik di bagian bawah. Nah, di bagian ini adalah simbol-simbol ada yang flowcard yang tadi sebagian sudah kita bahas. Oke, untuk pertama kita gunakan simbol untuk mengawali dari suatu flowcard, yaitu proses. Kita klik, kita tarik. Kotak-kotak yang ada bulatan di setiap ujung ini disebut dengan handle. Jadi ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam memperbesar atau memperkecil dari objek ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan tambah tulisan. Untuk menambah tulisan, kita klik kanan, kemudian pilih add text. Ini tulisannya kecil, kita bisa besarkan melalui tab home. Kemudian di font size ini kita bisa pilih ukurannya, misalnya 36 atau 24. Oke, kemudian kita tambahkan untuk garis penghubungnya. Jika garis penghubung ini kurang besar, maka kita bisa perbesar dengan cara klik Shape Outline. Kemudian kita pilih width. Di sini kita bisa perbesar. Untuk warna kita bisa mengubah di sini di Shape Outline-nya. Oke, kemudian kita tambah kembali. Untuk memberi tagnya sama, klik kanan dan pilih add tag. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sama dengan langkah yang tadi. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya akan dipercepat.
Oke, inilah tadi contoh dari pembuatan flowcard tentang pembelian buku di toko buku. Jadi diawali dari mulai kita mencari buku yang akan kita beli. Dalam proses ini buku yang kita cari ini ada atau tidak. Jika tidak, maka kita akan bisa tanyakan kepada petugas toko buku. Jika sudah ketemu, maka kita akan bayar di kasir dan selesai. Ini adalah contoh dari flowcard. Nah, untuk selanjutnya tugas ini silakan kerjakan halaman 38 dan buatlah flowcard cara membuat teh. Jika memiliki komputer, bisa digunakan komputer. Jika tidak memiliki komputer, bisa dibuat di buku. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebuah pertanyaan, silahkan ditanyakan di GC. Kemudian, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas dan mengirim tugasnya. Bapak akhiri, selamat siang, Namo Buddhaya.